warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septian Nur Aribah dari Hukum Adat kelas G. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum adat. Stay tune. Sebelum kita memulai pembahasan pertama, sebelumnya kita wajib mengetahui apa sih hukum adat tersebut. Hukum adat ialah hukum asli Indonesia yang dikembangkan terus-menerus oleh pemangku hukum adat yang berada di daerah masing-masing. Hukum adat tersebut berasal dari kebiasaan, menjadi pola pikir, dan kemudian menjadi hukum adat yang dipercayai oleh masyarakat atau suku-suku yang berada di daerah tersebut. Pembahasan yang pertama ialah, apa sih motivasi Anda untuk mempelajari hukum adat? Yang pertama, menjadikan hukum adat sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, mengetahui fungsi dan tujuan hukum adat tersebut. Yang ketiga, pengembalian kepribadian bangsa. Yang keempat, ialah dalam rangka membina dan membentuk hukum nasional. Berikutnya adalah pembahasan kedua. Pembahasan kedua ini ialah kita membahas sejarah hukum adat. Pada hakikatnya, hukum adat itu sudah ada pada zaman kuno, yaitu pada zaman pra-Hindu. Pada saat itu, adat yang dianut ialah Melayu Polinesia. Kemudian, datang kultur Hindu, Islam, dan Kristen yang mempengaruhi kultur asli tersebut. Pada zaman VOC, belum ada penelitian mengenai hukum adat. Karena VOC memiliki kepentingan untuk mengurus negara jajahannya. Maka, Heren 17, yaitu pejabat negeri Belanda yang mengurus negara-negara jajahan, memerintahkan kepada jenderal-jenderal yang ada di daerah jajahan masing-masing untuk menerapkan hukum Belanda kepada mereka. Tepatnya pada tanggal 1 Maret 1962 yang dilaksanakan pada tahun 1925 pada pemerintah Desarventer yang sebelumnya mengadakan penelitian dan akhirnya memberi kesimpulan bahwa di Indonesia masih memiliki hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, Desarventer memberi tambahan bahwa perlunya 4 kodifikasi yang harus ada dalam adat. Hukum adat menjadi masalah politik hukum pada saat pemerintahan Hindia Belanda. Yang akan diberlakukannya hukum Eropa atau hukum yang berlaku di Belanda menjadi hukum positif di Hindia Belanda atau Indonesia melalui asas konkordansi. Kemudian, mengenai hukum adat, timbullah masalah-masalah bagi pemerintah kolonial Belanda, sampai di mana hukum adat ini digunakan untuk tujuan dan ekonomi bagi kolonial Belanda dan sampai di mana hukum adat ini dapat dimasukkan dalam rangkaian politik Belanda. Karena kepentingan atau kehendak bangsa Indonesia tidak termasuk pemerintah kolonial. Jika diikuti secara kronologis, pemerintah yang ada di negara Belanda maupun pemerintah Belanda yang ada di negara Indonesia, maka secara ringkasnya undang-undang yang bertujuan menetapkan nasib hukum adat seterusnya di dalam sistem perundang-undangan yang ada di Indonesia. Selanjutnya ialah dasar hukum atau legitimasi hukum adat. Yang pertama, dasar yuridis, yang kedua, dasar sosiologis, dan yang ketiga, dasar filosofis. Dasar yuridis ini tidak ada satupun pasal yang mengatur secara positif berlakunya hukum adat. Namun, ada satu aturan peralihan yaitu pasal 2 aturan peralihan yang berbunyi, segala badan negara dan peraturan yang masih berlaku selama belum diadakannya yang baru. Yang kedua ialah dasar sosiologis. Hukum adat dalam kenyaman berlaku dalam masyarakat dan dalam keadaan yang sama selalu diindahkan. Hukum atau peraturan mempunyai pengikat secara sosiologis apabila hukum atau aturan itu diikuti oleh masyarakat. Kekuatan yang diterapkan oleh pemerintah belum tentu mempunyai kekuatan sosiologis, bila mana tidak ada masyarakat yang menghiraukannya. Salah satu contohnya ialah
Pada tahun 1892, pemerintah Hindia Belanda memaksa rakyatnya untuk menerapkan hukum waris Islam. Namun pada kenyataannya, rakyat menolak karena mereka memiliki hukum waris sendiri. Dasar yang ketiga ialah dasar filosofis. Hukum adat menurut masyarakat mempunyai keadilan bagi masyarakat. Pandangan masyarakat ialah Pancasila, yaitu dalam sila pertama pasal 29 ayat 1, di mana negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2, negara menjamin kemerdekaan untuk tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing, untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Sila kedua ialah hukum adat juga mengandung kejiwaan yang adil dan beradab. Misalnya dalam hal pewarisan, yang mana kita tidak menganut prinsip legitimasi porsi. Pada sila ketiga, manusia diciptakan Tuhan di tempat yang berbeda-beda dan kebudayaan yang berbeda-beda, namun tetap menjadi satu. Jadi, persatuan Indonesia berkembang menurut prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Sila keempat, di dalam kehidupan masyarakat adat dijiwai oleh asas pemufakatan sebagai kekuasaan umum. Sila kelima, musyawarah dan mufakat menyarankan kepada keadilan sosial, mewujudkan tujuan kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Materi selanjutnya ialah apa sih ilmu adat atau hukum adat dan pentingnya sistem hukum Indonesia terhadap hukum adat. Ilmu adat ini ialah ilmu asli Indonesia yang dikembangkan secara terus-menerus oleh pemangku adat yang berada di daerah masing-masing. Hukum adat ini atau ilmu adat ini bersumber atau terbentuk dari kebiasaan menjadi pola pikir dan menjadi hukum yang diterapkan di daerah masing-masing hukum adat tersebut. Lalu, apa sih pentingnya bagi sistem hukum Indonesia? Hukum adat ini sangatlah penting karena menjadi dasar-dasar pembangunan untuk hukum nasional. Materi selanjutnya atau materi terakhir ialah masyarakat adat di era industri 4.0. Masyarakat adat ini merupakan masyarakat atau manusia yang taat dengan peraturan atau hukum yang mengatur perilaku mereka antar manusia dalam berhubungan satu sama lain, berupa kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar dianut dan ditaati. Jika dilanggar, akan mendapat sanksi. Masyarakat adat ini memiliki hukum tersendiri, berbeda dengan peraturan yang dibuat oleh negara. Masyarakat adat memang teguh dengan kebudayaan dan menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Berkaitan dengan revolusi industri 4.0, di mana masyarakat adat harus dicontoh oleh pelaku industri dan pemerintah sekarang. Revolusi industri akan terus berlanjut. Eksistensi budaya, kebudayaan, dan nilai adat istiadat harus dipegang teguh. Budaya, kebudayaan, dan nilai adat istiadat harus menjadi acuan sehingga tidak terjadi salah kaprah dan kebablasan. Salah kaprah dan kebablasan merugikan tidak hanya pemerintah dan pelaku industri, namun juga dapat merugikan masyarakat. Pemerintah harus melakukan komunikasi dan pendekatan dengan masyarakat adat dengan harus dirangkul dan diajak bekerja sama. Jangan sampai kebijakan industri yang salah kaprah, masyarakat adat akan terpinggirkan. Di tengah keterbukaan haruslah waspada terhadap perubahan pola pikir. Kecanggihan teknologi tidak selamanya bersifat positif, tergantung bagaimana cara kita menggunakan dan memanfaatkan. Di sini masyarakat harus waspada dan untuk menjaga eksistensi kebudayaan dan nilai-nilai adat istiadat. Jangan sampai dengan pengaruhnya teknologi dan pengaruh budaya luar dapat mempengaruhi nilai-nilai atau kebudayaan adat istiadat. Ragam pemikiran dan ragam kebudayaan yang ada di Indonesia haruslah kita rawat dan kita junjung tinggi. Kita anggap
itu sebagai harmoni yang indah yang ada di kehidupan bermasyarakat. Elemen masyarakat yang hidup secara damai dan persatuan dan kesatuan yang harus kita junjung tinggi untuk Indonesia yang semakin baik, untuk masyarakat adat yang semakin diakui keberadaannya. Demikian penjelasan saya tentang hukum adat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.